itu yang bisa menentukan peran apakah investor ini yakin atau tidak begitu ya, apalagi juga dengan kehadiran Danantara atau tidak, tentu bukan kita begitu, tapi kan investornya langsung begitu ya, Pak Misbakun. Nah, tapi so far menurut Pak Misbakun begitu dengan kehadiran Danantara ini sendiri begitu, seberapa besar ekspektasi yang ada dari Komisi 11 DPR RI untuk melihat bahwa Danantara ini memiliki peran yang penting, peran yang krusial untuk bisa menarik investasi baik dari sektor real maupun juga hal-hal lainnya. Gini, ada dua tipe investasi di Danantara. Investasi sektor private dan investasi sektor publik. Dalam investasi mereka melakukan upaya-upaya konkret. Misalnya sektor Indonesia yang lemah apa? Yang selama ini kurang diminati, misalnya di kimia dasar, petrokimia. Ya kan? Petrokimia Indonesia selalu banyakkan impor. Sementara Indonesia salah satu negara penghasil gas. Nah, ini diperkuat oleh Danantara untuk apa? Berkolaborasi, bekerja sama, menjadi investor yang lain untuk kemudian ke perusahaan petrokimia. Dan ini jarang dilakukan. Strategi ini ternyata sangat mengena. Kemudian berikutnya adalah mereka masuk kepada sektor-sektor yang kurang diminati tapi mempunyai dampak pembangunan. WTE. Waste to energy. Waste to energy. Waste to energy ini memang banyak kritik. Ya. Mengenai tipping fee dan sebagainya, tapi kan strategi yang digunakan ini secara jangka panjang akan membebaskan kita dari sebuah gunung-gunung tempat pembuangan akhir seperti di Bantar Gebang itu. Nanti kita akan hilang secara gradual bahwa sampah yang diproses mungkin dalam waktu cuma 3-5 hari sudah menuju ke tempat waste to energy untuk dikelola menjadi energi untuk masyarakat. Dan ini menjadi strategi yang kalau swasta yang melakukan, mungkin mereka nggak akan mampu. Tetapi begitu itu diinisiasi oleh Danantara, maka orang menjadi tertarik. Oke. Kemudian ada ketertarikan itu adalah dalam rangka apa? Mengabsorb risikonya, maka akan terjadi juga public-private partnership. Bekerja sama swasta dengan Danantara. Ya. Nah, pola kolaborasi seperti ini tentunya apa? Oh, ternyata negara ketika ada investasi yang sangat besar, strategis, negara tidak sepenuhnya mengambil alih. Ya. Tapi kemudian mengajak pihak swasta nasional untuk bersama-sama mengembangkan berinvestasi di sektor ini. Nah, contoh berikutnya adalah beberapa investasi di sektor hilirisasi itu dilakukan dengan menggandeng siapapun yang berada di wilayah tersebut untuk kemudian bersama dengan Danantara. Artinya apa? Danantara sebagai fund, sebagai sebuah holdingnya, karena apa? Holding investasinya, Danantara mempunyai kemampuan untuk melakukan investasi. Karena semuanya bermuara pada Danantara. Danantara, semua bermuara. Nah, peran-peran investasi ini kan bagian dari tugas mandat undang-undang yang diberikan kepada Danantara untuk menggerakkan ekonomi. Melakukan peran pertumbuhan ekonomi dari proses investasi yang ada. Makanya Danantara itu pesan kuatnya adalah pro-growth dan job creation. Ya. Itu. Nah, peran pro-growth dan job creation ini mau tidak mau harus apa? Ya investasi. Nah, dari mana sumber dana investasinya? Danantara memegang sebagai pemegang saham semua BUMN. Mereka mempunyai BUMN yang profit. Ya. Kemudian ada dividen yang harus dibagikan, ya. Ada return earning. Ya. Yang bisa secara cash itu digunakan untuk dalam rangka investasi, semua bisa dimanfaatkan. Ya. Apalagi pembiayaan di sektor perbankan. Oke, tadi pro-growth, job creation, dan satu lagi sebetulnya ada ROI juga yang ditargetkan oleh Pak Presiden, begitu 7% begitu. Ya, ini yang perlu kita sampaikan adalah begini, kalau kita berapa kali rapat Komisi 11, mereka mempunyai periode antara 7 sampai 8 tahun, itu ada J-curve, mereka mengatakan. Di dalam J-curve itu kan kalau kita harus tahu sepenuhnya bahwa investasi di sektor real, apalagi itu manufacturing, itu bukan sebuah proses pendek. Iya, pasti akan proses ada. Pendek, ya. Pasti akan ada, begitu mereka akan mulai investasi, pasti akan turun decline. Pelan-pelan setelah itu mereka installment, commissioning dan sebagainya, baru bergerak lambat. Nah, tapi pergerakan lambat itu secara jangka panjang dia akan memberikan kontribusi. Oke. Jadi bangsa ini juga harus mulai disadarkan kalau kita serius sebagai negara masuk ke sektor industri yang strategis penting, itu bukan proses instan. Iya. Bukan proses instan. Peran-peran pertumbuhannya baru kita rasakan di
tahun ke-5 secara perlahan, tahun ke-6, ke-7, ke-8, baru tahun setelah itu melewati J-curve-nya itu selesai, mereka baru stabil memberikan kontribusi yang besar. Ya. Itu bersifat jangka panjang. Karena industri ini kan didesain untuk periode 30-40 tahun. Ya. Secara sektoral. Ya kan? Kalau misalnya, bayangkan kita sekarang sudah mulai refinery, diputuskan oleh Menteri SDM bahwa kita tidak akan mengekspor minyak jadi. Oke. BBM. Ya. Kita hanya mengimpor minyak jadi. Kita hanya mengimpor minyak mentah untuk diproses di refinery kita. Artinya apa? Bahwa kita mengurangi kebutuhan pembuangan cadangan devisa karena impor yang berlebihan. Kita proses di dalam negeri. Dan itu kan kemampuan. Ya. Kita untuk melakukan industrialisasi di sektor entry, di minyak. Ya. Berikut turunannya apa? Ya. Dari kondensat kita jadikan petrokimia, aromatik, kemudian produk-produk turunan yang lain. Sementara kita juga butuh pupuk, butuh macam-macam, pestisida dan sebagainya untuk kepentingan yang lebih banyak. Ya, Kimia dasar kita perkuat, ya, logam dasar kita perkuat.